Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Lestari Haji dengan NIM 2248201139. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam yang diampu oleh Bapak Hari Adi Saputra MSI. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi bahan alam. Materinya yaitu yang pertama ekstraksi minyak atsiri, yang kedua fraksinasi dan isolasi, yang ketiga pemurnian, yang keempat komputasi. Definisi minyak atsiri. Minyak atsiri adalah zat berbau yang terkandung dalam tanaman. Ciri utama minyak atsiri dan kandungannya. Ciri utamanya itu senyawa yang berwujud cairan atau liquid pada suhu ruang, mudah menguap atau terbang, menghasilkan aroma tertentu. Sedangkan kandungannya itu minyak atsiri yang terkandung pada suatu bahan tanaman pada umumnya terdiri dari campuran beberapa jenis senyawa minyak atsiri. Beberapa di antaranya sangat termolabil atau tidak stabil pada perlakuan suhu tinggi. Metode dari minyak atsiri yang pertama itu destilasi. Adapun tahapannya, yang pertama persiapan, yang kedua pemanasan, yang ketiga pemisahan. Kelemahannya senyawa rusak karena menggunakan panas. Kelebihannya teknologi sederhana, waktu cepat dan pemisahan mudah. Kedua press. Tahapannya yang pertama persiapan, yang kedua pengepresan, yang ketiga pemisahan. Kelemahannya waktu lebih lama, pemisahan lebih sulit, dan kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Yang ketiga pelarut organik. Tahapannya yang pertama persiapan, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, teknologi mahal, dan kelebihannya itu waktunya cepat, senyawa tidak rusak karena panas. Yang keempat enfleurasi. Tahapannya itu yang pertama persiapan, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama. Kelebihannya teknologi sederhana, senyawa tidak rusak karena panas. Kelima itu maserasi lemak panas. Tahapannya yang pertama persiapan, yang kedua ekstraksi, yang ketiga pemisahan. Kelemahannya pemisahan lebih sulit, waktu lama, senyawa rusak karena panas, dan kelebihannya itu teknologi sederhana. Materi yang kedua itu tentang fraksinasi dan isolasi. Fraksinasi berasal dari kata fraction atau bagian. Tujuan fraksinasi yang pertama itu mendapatkan fraksi atau bagian tertentu dari suatu ekstrak yang merupakan fraksi aktif. Ekstraksi cair-cair. Yang pertama peningkatan polaritas, yang kedua ketidakcampuran antara dua komponen pelarut yang digunakan, yang ketiga dapat diprediksi senyawa pelarut. Kromatografi. Kromatografi kertas atau kromatografi lapis tipis. Kromatografi lapis tipis. Prinsip sampel berdasarkan perbedaan antara pelarut yang digunakan menggunakan dengan lapis tipis pada lempeng kaca, logam, dan lain-lain. Fase diam, zatnya padat, itu silika dan alumina. Fase gerak, cairan. Fase diam atau adsorben berupa serbuk halus yang berfungsi sebagai permukaan penyerap, ukuran partikel 0,1 sampai 40. Fase gerak itu punya kemurnian tinggi, digunakan maksimal 2-3 kali. Harga RF-nya terletak antara 0,2 sampai 0,8. Materi yang ketiga itu pemurnian. Proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan penguturnya dengan cara mengkristalkan senyawa padat kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Metode untuk mendapatkan komponen bahan alam murni bebas dari komponen kimia lain yang tidak dibutuhkan. Prinsipnya pemisahan antara dua zat atau lebih yang saling bercampur. Pemisahan berdasarkan peristiwa fisika atau kimia. Pemisahan secara fisika tidak mengubah zat selama pemisahan. Secara kimia, satu komponen atau lebih direaksikan dengan zat lain hingga dapat dipisahkan. Rekristalisasi. Definisinya proses pemurnian kembali senyawa organik padat dari bahan penguturnya dengan cara mengkristalkan kembali senyawa padat yang telah dilarutkan ke pelarut. Yang kedua, dekantasi. Definisi dari dekantasi itu proses pemisahan campuran berdasarkan sedimentasi dan penuangan langsung atau pemindahan pada wadah lain. Selanjutnya itu sublimasi. Definisi proses di mana suatu senyawa mengalami konversi dari suatu padatan menjadi gas tanpa melalui fase cair dengan cara memasukkan senyawa pada suatu sistem vakum. Materi yang keempat itu komputasi. Komputasi bahan alam adalah penerapan teknik komputasi seperti pemodelan molekuler dan simulasi untuk mengeksplorasi, merancang, dan memprediksi aktivitas senyawa alami sebagai kandidat obat. Tujuannya yang pertama mengidentifikasi senyawa bioaktif dari bahan alam, mempercepat proses penemuan obat, dan menghemat waktu dan biaya uji coba laboratorium. Aplikasi nyata komputasi bahan alam. Studi senyawa herbal digunakan untuk memprediksi interaksi senyawa herbal, misalnya kurkumin, quercetin dengan target protein penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan COVID-19. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.